Salam sejahtera saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu. Terima kasih Bapa, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, makanan dan minuman kami setiap hari, dan semua hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami pun bersyukur karena Engkau memperkenankan kami beribadah kepadamu. Tolonglah kami ya Bapa, jamalah hati dan pikiran setiap para pendengar, agar kami semua dimampukan untuk memahami firman-Mu. Bantu kami juga Tuhan, agar tetap setia dalam melakukan perintah-perintah-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-8, demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada seorang bocah berumur 7 tahun pergi ke Disneyland bersama keluarganya. Tetapi dalam kegembiraan, ia naik banyak wahana dan tanpa sadar terpisah dengan keluarganya. Dia mengalami saat-saat yang begitu indah, sehingga butuh waktu lama sebelum menyadari bahwa dia tersesat. Ketika ia menemukan kesulitan yang ia alami, dia pada awalnya berpikir bahwa dia dapat menemukan jalan kembali ke keluarganya. Tetapi setelah beberapa saat, akhirnya dia sadar bahwa dia tidak tahu kemana dia akan pergi atau bagaimana menuju ke sana. Dia tersesat, benar-benar terhilang. Ada dua hal yang diperlukan agar bocah itu bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Yang pertama adalah dia harus menyadari kondisinya jika dia tersesat. Dan yang kedua adalah seseorang harus menunjukkan jalan di mana dia bisa menemukan keluarganya. Saudaraku yang terkasih, hal yang sama berlaku untuk orang yang tidak percaya. Mereka mungkin belum mengetahuinya karena mereka mungkin masih bersenang-senang. Mereka tidak sadar kalau mereka terhilang. Tapi cepat atau lambat, mereka akan tersadar bahwa mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi atau bagaimana menuju ke sana. Jadi, seperti itu juga dalam penginjilan. Yang pertama, Roh Kudus sendirilah yang akan menginsafkan mereka sehingga mereka tahu dan sadar jika mereka tersesat. Dan yang kedua adalah kita sebagai pengikut Kristus ditugaskan untuk menunjukkan kepada mereka jalan keselamatan. Saudaraku yang terkasih, di tengah kehidupan yang diwarnai dengan arus kemajuan teknologi yang luar biasa, kenyamanan dan kenikmatan ini semakin sulit untuk membawa orang kepada Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus waspada akan nilai-nilai yang ditawarkan dunia. Karena tanpa kita sadari, banyak merusak nilai-nilai kekristenan dan membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi di tempat seperti inilah Tuhan menempatkan kita untuk menjadi saksinya. Saudaraku, Injil Kristus adalah anugerah cuma-cuma dari kasih Bapa di dalam Kristus. Kehidupan manusia yang penuh dosa hanya bisa diselamatkan dengan penumpahan darah dari Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Karena dengan darah Tuhan Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa. Dan orang berdosa tidak dapat membuat dirinya menjadi baik. Hanya satu hal
yang harus dilakukan oleh orang yang berdosa, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Selebihnya, Tuhanlah yang melakukannya untuk anak-anaknya. Saudaraku, dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia, maka kita mendapatkan pengampunan. Kita tidak dapat diampuni sebelum kita bertobat. Hati kita harus diubahkan. Kita harus menyadari bagaimana egoisnya kita, bagaimana sombongnya kita, dan bagaimana keras kepalanya kita. Pertobatan kepada Kristus akan memberitahu kita tentang perubahan hati yang seutuhnya. Sadar bahwa Tuhan telah menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menyucikan dosa kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada pesan penting kepada murid-muridnya, yaitu memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Artinya, pemberitaan Injil dimulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dengan demikian, tidak ada daerah di mana Injil tidak diberitakan. Perintah untuk mengabarkan Injil adalah tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tidak peduli siapa diri kita, mau atau tidak, ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Menjadi saksi Kristus bukan hanya terbatas dengan segala kegiatan keagamaan, tapi lebih dari itu, Tuhan menginginkan kita menjadi saksinya yang nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Karena betapa baik dan indahnya jika seorang anak memberikan hatinya kepada Kristus, lalu sisa-sisa hidupnya akan dijalankan sesuai dengan jalan Tuhan. Saudaraku, Injil mengajarkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan bukan apa yang harus kita lakukan dan berikan kepada Tuhan. Karena Injil adalah kasih dan anugerah yang murni dari Tuhan bagi umat manusia yang penuh dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, penyelamat dunia, kami berterima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah dengan pemberitaan firman ini akan menyadarkan kami akan ketidaklayakan kami dan akan keberdosaan kami yang sudah membawa Engkau dalam kematian di kayu salib. Mampukan kami Tuhan untuk selalu siap menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami dan juga sesama kami yang belum mengenal Injil Kristus melalui cara hidup kami setiap hari sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Berkatilah semua para pendengar dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap aspek hidup mereka. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Dan berkatilah juga seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.